yang era sekarang ini bukan hanya menghidupkan, tapi mencetak tenaga pengrajin-pengrajin handal untuk menjadikan batik Petengteng kembali berjaya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gerbang Pulau Madura, hari ini hari yang bersejarah bagi kelanjutan dari batik Petengteng. Saat ini kami berada di Desa Petengteng, Kecamatan Modung, tentunya dalam membangkitkan kembali batik Petengteng. Kebetulan beberapa waktu yang lalu Mbak Mut dari Pusat Penelitian dan Inovasi Pendidikan dan Budaya Universitas Madura berkomunikasi dengan Mbak Yayu dari Peri Kecil untuk memberikan pelatihan, Mbak Yayu ya. Khususnya memang ditujukan untuk batik Petengteng, dan alhamdulillah sudah terlaksana hari ini. Namun sayang Ibu Mutmainah sudah kembali, mungkin di lain waktu dapat kita wawancara untuk memberikan penjelasan dan kelanjutan bagaimana dengan pelatihan ini. Di samping saya seperti biasa ada Pak Doeng, pemerhati budaya, ada Mbak Yayu dari Peri Kecil, dan tentunya sebagai tuan rumah Bapak Kurniawan. Alhamdulillah, ketiban apa pada sehat saja? Alhamdulillah. Amin. Dari Mbak Yayu dulu, Pak De, mohon izin. Komunikasi dengan Mbak Mut, Mbak Yayu, mungkin bisa disampaikan seperti apa? Monggo silahkan, Mbak Yayu. Jadi gini, Mas Joni, setelah kita presentasi itu di Budaya Nasional ya? Presentasi di Seminar Budaya Madura. Seminar Nasional Budaya Madura. Ya, itu LPPM tertarik untuk mengadakan kegiatan di sini yang berkenaan dengan Mbak Mut punya ide tentang pelatihan. Sebetulnya akan diselenggarakan bulan Juli, mundur ke Agustus, akhirnya mundur ke September ini untuk 15 orang. Jadi kalau Mbak Mut pribadi itu berharap ini kegiatan yang pertama dan ada kelanjutannya. Untuk membantu Petengteng ini menghidupkan kembali, bantu Pak Put dan teman-teman menghidupkan kembali batik Petengteng. Ya, sebuah harapan yang besar, tetapi kalau buat saya pribadi bantuan yang cukup besar buat kita semua. Artinya ini langkah yang nyata, langkah yang nyata. Mudah-mudahan ini bisa membantu membangkitkan kembali. Iya. Mungkin bisa nanyakan ke Pak Pur gimana ini. Iya. Terima kasih Mbak Yayu. Itulah komunikasi Mbak Yayu dengan Ibu Mutmainah yang dari LPPM UTM. Dari Pak Pur sendiri, ini sudah ada perhatian dari salah satu universitas ternama di Pulau Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan, Pak Pur. Sudah mendapat perhatian lah teman-teman kawan-kawan di Petengteng ini untuk kelanjutan dari batik Petengteng. Menurut Pak Pur sendiri bagaimana? Pertama-tama saya terima kasih kepada atas perjuangan teman-teman tim telusur yang sejak berapa tahun yang lalu sampai hari ini ternyata tidak hanya berhenti di penelusuran aja. Betul. Tapi memfollow up semua kegiatan, termasuk mencari partner yang alhamdulillah mendapat perhatian khusus dari akademisi. Alhamdulillah kalau akademisi itu biasanya kalau akademisi itu setelah ada pelatihan, ada evaluasi, terus ada koreksi, ada pengembangan selanjutnya, biasanya seperti itu. Harapan saya memang usaha yang kita rintis menghidupkan kembali, bukan kita yang era sekarang ini bukan hanya menghidupkan, tapi mencetak
tenaga pengrajin-pengrajin handal untuk menjadikan batik Petengteng kembali berjaya seperti saya tetap seperti pepatah, roda akan berputar. Waktu itu batik Petengteng jaya pada zamannya, berputar ada di bawah tenggelam. Ini mau dibangkitkan lagi, berputar lagi. Ya mudah-mudahan kita bisa nyapuk lah istilahnya. Perjalanan kita teman-teman semua kalau tidak dibantu oleh yang lain. Karena betul ini adalah aset daerah ini, produk unggulan. Sebetulnya dari pihak Pemda sendiri ya waktu itu tahun 2009-2010 saya tetap gak lupa antusias dari almarhum Kek Fuad. Enggak, orang lain bilang apa, bagi kami masyarakat Petengteng itu sangat membantu. Jadi apapun kita tetap kirim Al-Fatihah, semoga atas jasa beliau. Amin. Nah gitu. Kalau kita jalan sendiri Mas, ya dari ini Pak Gur, target sendiri dari pelatihan ini, terutama mungkin lebih menyasar ke generasi muda. nah, Ada beberapa memang yang masih tersisa dari angkatan-angkatan remaja di zamannya, gitu. Remaja di zamannya. Sekarang remaja baru Pak Gur. Targetnya betul. seperti apa? Memang ini adalah semacam ada di angan-angan dari dulu, bahkan pengembangan batik menghidupkan kembali dapat dukungan penuh dari tokoh ulama di sini, bahkan dimasukkan ke muatan lokal waktu itu 2014-15, masukkan ke SMP, kita yang ngajari biar apa, ada semangat dari anak muda itu untuk mengetahui paling enggak bahwa di Petengteng itu ada warisan leluhur yang sangat nilainya sangat tinggi. Betul. Nah itu, dan sekarang diikuti oleh kebanyakan remaja. Memang targetnya pakemnya harus kita tumbuhkan lagi, hidupkan lagi. Ya memang itu betul harus ada, harus tercipta pakem lama. Tapi kreasi barunya itu saya ingin mengeksplor kreativitas remaja-remaja di sini, bagaimana mereka punya potensi yang ada itu harus dieksplor, dikeluarkan. Nah itu harapan saya, semaksimal mungkin. Itu Mas Joni. Ya, dari jumlah peserta sendiri Pak Gur, karena memang saat ini kami dunia ini masih dilanda pandemi Covid Pak Gur. Dari peserta sendiri ada berapa orang? Itu murni ada sekitar 15. Itu yang tua itu ada, tapi yang saya bangga, sangat senang sekali antusias remajanya ini. Ini sangat antusias, senang sekali dengan pelatihan ini. Dan saya mohon maaf pada yang lain karena memang ini dibatasi, bukan apa, karena keterbatasan, karena protokol kesehatan, karena ada musibah Covid, maka dicoba nggak ada itu membludak sebenarnya Mas. Terutama dari keluarga-keluarga pembatik lama yang masih ada itu nggak saya undang karena nomor 1 Covid, nomor 2 di sana sendiri kecobaan. Ada saudaranya meninggal, jadi saya agak mengganggu mereka. Tapi lain kali, di lain waktu, mungkin pengembangan berikutnya akan saya perluas. Iya, gitu. Harapannya memang mengakar kembali di masyarakat. Terima kasih Pak Gur atas penjelasannya. Kalau dari Pak D. Doeng sendiri sebagai pemerhati sejarah dan budaya, Pak D, tentang pelatihan ini Pak D. Ini suatu kegiatan yang luar biasa Mas. Sampai-sampai Haji Gunawan itu nanya ke saya melalui media, apakah di Bangkalan tidak ada kegiatan semacam ini Pak Doeng? Ya saya bilang, kalau kegiatan semacam ini sebetulnya ada, yang melaksanakan biasanya dari Dikranasda, Disperindak. Nah, karena hal ini khusus, maksudnya untuk batik Petengteng, di mana kita sudah tahu batik Petengteng ini
kalau saya yang menemukan di beberapa literatur itu memang lebih tua dari batik-batik yang lain. Karena tahun abad 11 di masa Erlangga ada sebagian itu yang mengungsi ke Madura. Termasuk peninggalan diantaranya yang di situs Mintai. Kemudian kita telusuri kembali, ternyata patung Harihara ya Mbak Yuyu kan. 3 kalau tidak salah. Yang pertama yang di Blitar itu sudah dibawa ke Museum Nasional. Yang satunya di Kediri ya Mas Doni, yang masih di sempat tertutup. Satu yang ada di Pai Ting Ting itu katanya Mang Lei Tai Tai itu. Di kronik Cina itu. Dusun Mincai. Ya, sekarang di Dusun Mincai. Nah, di sana rupanya sudah ada semacam kehidupan budaya di mana salah satu diantaranya tertera di situ, dan batik-batik guretan batik-batik Patengteng itu juga mencermin di sana. Iya. Terakhir mungkin karena latihan ini memang dijadwalkan 2 kali Mbak Yu ya? Iya, 2 kali. 2 kali, dan kebetulan hari ini memang hari pertama. Insya Allah minggu depan kita akan berjumpa lagi di tempat yang sama, dan syukur-syukur kita bisa minta penjelasan dari Ibu Mutmainah sebagai pimpinan dari LPPM. Terakhir ini secara umum harapan untuk kemajuan batik Patengteng sendiri bagaimana untuk Pak Kur? Sebagai pelaku langsung Pak Kur. Ya, pertama bangkitnya itu gak lepas dari segi ekonomi Mas. Kalau kita membatik gak menghasilkan bagi pembatik, itu gak mungkin. Nah, makanya kita menembak, kita pakemnya kita pertahankan. Betul. Tapi yang kreativitas mengeksplor itu bagi remaja itu insya Allah lebih laku dan juga bisa hidup. Dari situ bisa hidup. Kalau membangkitkan suatu katakanlah batik, tapi nggak berimbas ke ekonomi, nggak akan laku. Betul. Itu harus harapan saya. Bisa kedepannya bisa manajemen pemasaran kita tingkatkan. Motif-motif yang lawas yang lawas kita pertahankan, tapi menciptakan motif-motif yang baru yang ya katakanlah kontemporer yang mengeksplor segala kreativitas anak muda itu kita harus buka ruang selebar-lebarnya gitu agar maju. Itu harapan saya. Ya, semoga semuanya bisa diijabah begitu. Amin. Terakhir ini untuk Mbak Yayu dan Mbak Doi. Ya sama pertanyaannya dengan Mbak Kur, karena Mbak Yayu ini pelaku batik juga. Harapan untuk batik Patengteng sendiri ke depannya seperti apa Mbak Yayu? Kalau saya pribadi, saya berharap ini teman-teman bisa membentuk unit kerja. Ini realnya aja ya. Saya beberapa kali ke tempat yang hendak merintis wilayahnya menjadi sentra batik. Memang ada yang berhasil, ada yang gagal. Tetapi kalau di sini ini yang perlu dibangkitkan itu adalah rasa kebanggaannya bahwa mereka sebenarnya adalah pewaris dari kultur membatik. Ya. Tetapi harus kita sadari bahwa bangga saja tidak mungkin bisa membuat kita bergerak. Nah, ini dengan adanya pelatihan ini saya berharap kawan-kawan ini bisa berkumpul, kemudian kita dari luar bisa support untuk bisa produksi sedikit menjadi banyak menjadi menghasilkan, sehingga benar-benar nyata bisa hidup lagi. Amin. Motif sudah punya, kemampuan mewarna sebagian ada, tinggal melatih yang baru-baru, kemampuan mencanting ada, terus motivatornya ada, keluarganya Pak Kur ini. Jadi yang perlu dijaga ya memang semangatnya. Terus kalau teman-teman yang ingin membantu, saya pikir di luar sana banyak ya, baik yang orang modung yang ada di perantauan atau orang para pecinta batik pecinta batik, pecinta kebudayaan mau membantu. Tetapi semangat ini paling berat untuk dibangkitkan, dan ini tugas terberatnya ada di Pak Kur. Harapan saya ini bisa menjadi unit kerja, karena kalau unit kerja
menghasilkan, orang itu lebih senang, lebih bergabung. semangat, betul. Harus realis ya. Betul. Percintaan itu kadang kalah dengan urusan perut. betul Mbak Yayu. Ya, dari Pak Doing sendiri untuk harapan kebangkitan batik Peteng-Teng ini. Kalau di daerah pesisir utara sudah ada sentra batik Tanjung Bumi. Harapan saya harus ada sentra batik di pesisir pantai selatan. Dan ini, mohon maaf, ini sudah kita mulai melangkah lagi. Ini sudah seandainya bayi itu sudah mulai belajar berjalan lagi. Iya. Semangatnya mudah-mudahan bisa mengalahkan leluhur-leluhur beliau. Mohon maaf, kalau seperti apa yang diceritakan Pak Projo, para pembatik di sini ini 2 minggu tuh 1 dinar, Mas Joni. Coba, masa itu ya, masa paling sulit. Iya. 1 minggu pengrajin itu menghasilkan dinar 1. Coba. Sebelum Pak Projo itu. Lah iya, sebelum Pak Projo itu Masa-masa penjajahan mungkin ya. Jauh kemerdekaan. itu masa-masa sulitnya yang luar biasa. Betul. Jadi Ya. tinggal hanya remaja-remajinya ini sekarang untuk bersemangat dan Betul. bersemangat terus. Amin. Ya, amin. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Mbak Yayu barusan untuk mengajak rekan-rekan, saudara-saudara yang asli Modung Ya. untuk ikut bersama-sama membangkitkan ikon Modung, Nah, warisan leluhur Modung, supaya ini bisa bangkit kembali, bisa menjadi ciri khas kembali dari Kecamatan Modung. Bukankah begitu, Pak Kur? betul. Ya, mungkin itu harapan-harapan juga pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan sambung kembali nanti tanggal 20 September. Terima kasih Pak Kur atas waktunya. Adik Doing atas waktunya. Mbak Yayu sampai meninggalkan butiknya ini. Butiknya tutup. Terima kasih pemirsa, kecepot gula merah, salah lopot nyon sukorah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Latif Amin Imron, Bupati Bangkalan. Saksikan channel Gerbang Pulau Madura di YouTube Mator Sekalangkong.